sudut pandangna kadang-kadang memang olo do tersongkot perbandungan Amerika kita alana bahasa kan logatna nadana tinggi gabe olo tersongkot nama perbandungan kan. Oh, orang Batak sukunya gini, bahasanya keras, ngomongannya kencang. Memang udah gitu mungkin. Sifat apa karakter sih namanya tuh? Dulu juga ada satu pengalaman bahwasanya saya pernah diketawain pelanggan. Dia ternyata aku bilang aku orang Medan, diketawain. Baru kali ini ku tengok orang Medan buka warung kopi atau warmindo di sini katanya. Biasanya buka lapu dia bilang. Saya punya ada tim kelompok ya di kampus. Ini mahasiswa baru ini yang diterima. Kita ada 5 orang segala macam. Mereka langsung bilang, Pak Kris kok suaranya besar, marah ya? Kenapa marah? Mungkin dari perkenalan diri dulu, dari identitas, mulai dari nama, umur, sama profesi. Ya. Nama saya Kristap Simbolon, umur saya 34 tahun, profesi saya sebagai pengacara. Tadi Bapak bilang marganya Simbolon. Ya, saya Berarti Simbolon. berasal dari Sumatera Utara berarti Pak? Iya. Terus akhirnya memutuskan untuk menetap di Bandung. Berarti akhirnya. Akhirnya saya 2015 sudah memastikan saya harus berdomisili di Bandung. Dan saya sudah urus semua identitas saya, KTP saya juga sudah Bandung, dan gubernur saya sekarang udah Pak Ridwan Kamil gitu. Bukan Edi Ramayadi lagi. Nama saya Daulat Simbolon, usia 39, profesinya tadinya mah supir, sekarang warung di sini, warung lapo lah. Berarti ke sini merantau. Merantau. Terus boleh diceritakan Bang bagaimana pengalaman merantau? Mungkin dari pertama kali merantau sampai sekarang. Kalau pengalaman merantau ya kitanya mah pengen tahu aja sih daerah Bandung itu kata orang enak gimana. Tahu-taunya kita sampai ke sini kan sama aja sih menurut saya. Boleh tahu pertama merantau dari rumah langsung ke Bandung atau ke Jakarta atau ke Ini mah langsung ke Bandung, tapi dulu mah tanpa alamat di sini, jadi kita kan nggak ada saudara di sini. awalnya langsung dari pedagang lapo atau Enggak, tadinya mah menekat dulu ke itu yang 05 tuh, terjun ke sini warung ke Cibiru. terus habis dari koperasi Langsung ke ke warung ya. di kira-kira udah berapa lama Itu 5 tahun, 2000 berapa ya? 2010 lah. Begitu kawin udah nggak koperasi lagi, saya langsung ngelampung di sini. Horas, Pak. Horas, Pak. Horas. Gimana kabar Pak? Sehat, puji Tuhan, sehat. Sehat ya. Dengan Bapak siapa ya Pak? Pak Henrikus Sitorus. Oh, marga Sitorus kita Pak ya. Udah, Pak. Udah. Maluau, Simanulang. Oke, Horas ditulangi. Banur. Nah, Horas. Parah deh. Napi kita tahu nang buru kira-kira umur. Umur sonari jalan 5 onom. Oh, ngali mo. 5 onom. Jadi mau lokasi harian namang buru di Bandungon, kira-kira profesi. Profesi Oma, marga Belban. Belban ya. Apa? Menyambung hidup. Ya. itu dari tahun berapa? 94 menetapnya. 94 menetap. Udah langsung buka tambal ban. Oh enggak, saya sempat grosir sempat grosir apa kelontongan lah. Berapa lama? Berhentinya 2010. Oh, 2010 berhenti, beralih buka cucian mobil. Nah, itulah mungkin perjalanan hidup ya. Iya. Macam-macam jalan hidup itu. Oke. Nama Calvin Pinam. Usia 32 tahun.
untuk sekarang profesinya wira swasta lah bisa dibilang ya. Nah, Itu asal marganya itu dari mana? ke Batakaru bisa dibilang ya. Jadi lebih ke suku Batakarunya. 2016 tujuan ke Jakarta itu cari pekerjaan pada intinya. Ya, karena dulu mindsetnya itu adalah merantau. Jadi mungkin sudah jadi stigma pribadi juga ketika orang Batak selesai sekolah ataupun orang Batak yang kehidupan ekonominya kurang baik di kampung, ya tembakannya merantau. Ya. Betul bang. Perjalanannya itu gimana bang ceritanya? Kok bisa sekarang ada di Bandung? Bagaimana? Nah, jadi 2016 itu Jakarta apply ke perusahaan-perusahaan untuk cari kerja, dan di Jakarta juga pada saat itu dapat pekerjaan, lalu ditempatin di Bandung di 2016. Sebetulnya sampai ke Bandung ini juga saya pindah-pindah dulu ke beberapa tempat. Dan setelah di Bandung yang lamanya itu pindah ke Batam. Nah, itu masih hal dari pekerjaan juga. Lalu di 2021 memutuskan resign dan pindahlah kembali ke kota Bandung. Tong make selama di son buhado kira-kira pandangan halak kusut kita di Bandung. Anggo sudut pandangna kadang-kadang memang olo do tersongkot perbandungan mamereng kita alana bahasa kan logatna nadana tinggi gabe olo tersongkot anggo perbandungan kan be yang gue bandungan lemes do makatai kan itu lembut sopan santunna ada kan itu. Iya bang, kayak yang dibilang tadi kan. Kalau orang Batak itu kan suaranya keras, terlihat kasar. Iya. Kalau di Bandung ini dengan budaya yang Bandung yang terkenal dengan lemah lembut. Iya lemah lembut. Tiba-tiba orang Batak yang budayanya terbilang keras gitu merantau ke daerah yang lembut kan lumayan gimana gitu. Iya jauh perbedaannya ya. Iya. Jadi kalau dari abang sendiri yang melihat pandangan orang sini lah ya, orang Bandung, kota Bandung, melihat orang Batak itu kalau ngomongnya keras, kalau terus terlihat kayak marah-marah, emosi, gimana? Kalau menurut pandang saya mah, kalau yang Bandung otomatis lah warga Bandung pasti kaget lah. Tapi kalau sekarang ini kayaknya udah berkurang gitu, nggak kaget lagi. Berarti ini orang Medan ini. Sementara bahasa kita kan kasar. Iya. Kasar, keras, itu udah pasti. Orang kaget mendengarnya. Ya, tapi kadang-kadang berjalannya waktu, ya akhirnya terima pelan-pelan kan gitu. Ya mungkin pertama mereka agak susah untuk menerimanya ya. Tapi berjalan waktu ya akhirnya ya kita kompak juga. Udah lama-lama kan ngerti, oh orang Batak sukunya gini, bahasanya keras, ngomongannya kencang. Memang udah gitu mungkin. Sifat apa karakter sih namanya tuh? Memang apa ya, kalau menurutku sendiri sih itu kan sudah memang tradisi atau kebiasaan kita dari dulu di kampung ya. Jadi kalau istilah orang zaman sekarang kan bawaan pabrik gitu ya. Bawaan pabrik. Tapi tidak bisa dipungkiri juga kan kalau dengan istilahnya kan di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Jadinya mau tak mau, terlebih kita yang berusaha survive di kampung halaman orang ya, jadi kita juga harus mengikuti alur mereka gitu. Contoh misal seperti bahasa, volume suara gitu ya. Memang ketika sehari-hari itu masih ada kadang mau keluar lagi suara-suara keras itu, tidak bisa dipungkiri kan kadang. Jadi orang-orang itu juga udah melihat ini gimana nih yang kadang yang minum, yang khususnya orang lokalan gitu. Nah ini dia berpikir bahwasanya kita orang Sunda juga, ternyata dengar suara ngomong, oh ini bukan orang Sunda nih pasti gitu. Tapi nggak mengganggu kan untuk diri pribadi atas pandangan-pandangan masyarakat. Kalau menurut saya mah kayaknya enggak. Berarti
bebas aja gitu ya Pak, lewat jalan berjalan aja kayak gitu. Iya. Oh nggak apa-apa, kita kan kerja ya halal, bukan mencuri, kita bukan merampok, enggak. Apapun kita kerjain, namanya kita perantau ya, apapun kita kerjain. Yang penting kita jangan sampai kelaparan, terutama anak-anak kan. Dulu juga ada satu pengalaman bahwasanya saya pernah diketawain pelanggan gitu ya. Gimana tuh Pak? Ngobrol-ngobrol, dia ternyata aku bilang aku orang Medan, diketawain. Baru kali ini gue tengok orang Medan buka warung kopi atau warmindo di sini gitu ya. Biasanya buka lapu dia bilang kan gitu. Iya, mereka ya bermesej seperti itu, buka lapu atau pekerjaan-pekerjaan lain, tambal ban apa segala macam. Tapi ya kalau misalnya kita bisa cerita dengan mereka, masuk ke obrolan mereka, lalu kita pelan-pelan bahwasanya tidak hanya itu ternyata orang karakteristik orang Batak, tidak hanya itu profesi kita. Ya akhirnya mereka mengerti. Terkadang komunikasi yang kurang menimbulkan perspektif yang berbeda, ataupun jadi mindsetnya berbeda tentang pandangan suku kita sendiri mungkin. Jadi akhirnya yang sejauh ini teman-teman yang ngobrol gitu akhirnya mengerti dan paham bahwasanya profesi kita bukan hanya itu aja gitu. Ya stigma kan, kalau stigma itu kan keburukan ya. Mungkin orang Batak menganggap yang sudah merantau banyak pekerjaan deh. Memang secara profesi saya, kalau saya di pengadilan itu, kenapa banyak orang Batak jadi seorang pengacara gitu ya? Ya saya bilang, kami sudah punya modal. Modal kami itu ya lantang suaranya. Kami tidak pernah lembut lah bahasanya. Tapi ya itu, modal utama kami itu sudah lantang, sudah berani, bertanggung jawab. Itu misi kita seorang Batak kalau sudah jadi seorang pengacara ya harus berani, itu pertama. Tapi kalau untuk menanggapi itu ya tidak harus jadi pengacara ya, orang yang merantau di Bandung ini. Saya sudah lihat ada juga supir angkot, ada juga tambal ban, ada juga saya lihat pekerjaan yang menurut saya itu mulia bagi mereka, karena kita nggak boleh mematokkan pekerjaan orang Batak itu harus sesuai dengan profesi gitu, karena semua itu kembali ke pribadi masing-masing. Saran saya buat orang perantau dimanapun berada yang ada di Bandung, kita harus berpikir bijak untuk bersaudara, berpikir bijak berkomunikasi. Kalaupun dianggap kita orang perantau itu sangat suaranya besar atau bagaimana, tidak masalah, tapi kembali ke diri kita, bagaimana kita menyampaikan ke tetangga atau ke keluarga ataupun ke pekerjaan ya. Mungkin kita harus juga mengikuti, dan kalau bisa kita harus lebih pintar lagi. Dimana kita contohnya di Bandung ini ya, kalau bisa ikutin bagaimana biar bisa bahasa Sundanya lebih bagus gitu.